di kurikulum di CKC ini, entrepreneurship itu salah satunya. Gimana santri itu dia melek bahwa duit ini bisa menjadi sesuatu yang berkah ketika di tangan yang tepat. Kan ibaratnya kan duit itu kayak kalau kita belajar di sebuah kitab, kalau saya pernah belajar di sebuah buku oleh kalangan ulama kan. Jadi kan duit itu ibaratnya kayak pisau. Oh, duit itu kayak pisau. Ya, duit itu bisa buat kejahatan, bisa buat kebaikan. Kan dia benda. Dia tergantung dari kita subjek, dia kan objek. Bisnis ini menjadi kendaraan buat dakwah. Sehingga ketika dia dapat duitnya itu ya untuk ya perjuangan Islam, ya kan? Perjuangan dakwah, ya. Bagaimana ini bisa jadi kebaikan lagi buat yang lain gitu. Ya meniru langkah sahabat lah. Kalau yang saya idolakan kan itu contohnya adalah Abdurrahman bin Auf, ya kan? Dan juga satu lagi kalau yang dari kalangan muslimah ya Khadijah, ya Siti Khadijah itu kan dengan kekuatan uangnya itu mendukung roda perjuangannya Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan tamu spesial dan juga pembahasan yang berbeda dengan pembahasan sebelumnya. Kali ini kita akan ngomongin tentang bisnis, tentang cuan, tentang duit. Dan kenapa sih seorang muslim itu harus menjadi seorang entrepreneur. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial luar biasa. Beliau adalah founder Amazing Group, praktisi bisnis dan juga salah satu dosen di Cinta Quran. Siapa lagi kalau bukan Coach Hadi Aziz Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Coach? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar gitu ya. Training banget ya. Training banget ya. Oke, Coach. Ya. Boleh kenalin dirinya dulu, Coach? Baik, udah beda sekarang tampilan. Beda sekarang pakai topi. Sedikit ganteng 10% lah. Oh gitu. Iya. Sedikit ganteng ya. Sedikit ganteng. Kalau kebanyakan nanti antum ujub. Oke. Ya, nanti sombong nggak terus ini ya memperbaiki penampilannya. Siap. Mantap ya. Baik teman-teman sahabat Cinta Quran ya yang dimuliakan Allah. Mungkin sedikit perkenalan tadi sudah dikenalkan sama Rizky ya bahwa ya saya juga di sini menjalankan atau juga mengajarkan lebih tepatnya sih melatih gitu ya. Membimbing, mendampingi, melatih santri-santri agar mereka itu minimal punya mindset bisnis dan ya untuk sebagai bisnis pemula itu punya skill gitu, skill gimana dia menjalankan bisnis gitu. Jadi yang tadinya belum kenal dengan dunia bisnis, kemudian kita kenalkan di sini. Misalnya kalau saya sering di kelas tuh yang tadinya anti dengan duit jadi suka dengan duit gitu. Jadi, gitu ya, anti duit jadi suka dengan duit. Suka dengan duit karena emang ada ya yang anti duit di zaman sekarang? Ada, tapi anti yang nggak anti ya. Jadi maksudnya gini, jadi dia tuh kayak takut dengan duit, tapi sebenarnya butuh. Tapi gitu. butuh gitu. Gini aja lah, misalnya antum mau pergi suatu tempat kan harus naik angkot. Taruhlah kalau nggak terlalu jauh kan bisa jalan kaki, tapi kalau jauh kan berarti kan harus naik angkot. Betul. Misalnya, kan itu kalau naik angkot pakai duit nggak? Betul, pakai duit. Jadi istilahnya kayak anti tapi sebenarnya butuh gitu. Nah ini kita mau salah satunya tuh di entrepreneurship di kurikulum di CKC ini entrepreneurship itu salah satunya gimana santri itu dia melek bahwa duit ini bisa menjadi sesuatu yang berkah ketika di tangan yang tepat. Gitu. Ini ngomongin tadi ya spesifik banget ngajar para santri di Cinta Quran. Pertanyaannya Coach, kenapa santri itu harus belajar bisnis, Coach? Nah ini penting nih, apalagi santri kan berbicara santri dia sudah paham dengan agama gitu ya, itu udah modal yang sangat bagus menurut saya karena ada yang dia belum belajar agama udah pegang namanya bisnis, pekerjaan, duit gitu ya. Itu banyak tuh Coach. Itu malah bahaya karena bahaya justru ya. Malah bahaya karena dia kan nggak tahu nanti halal haramnya. Iya. Misalnya nih cara dia untuk dapetin duitnya dia nggak paham hukumnya kan. Nah kalau di sini kita pahamkan dulu tuh terkait dengan fikih muamalahnya namanya. Dipahami dulu fikih muamalahnya dulu. Jadi mereka juga udah tahu tentang profesi yang halal gimana, yang haram gimana gitu kan ya. Nah, di sini kita kuatkan lagi secara muamalahnya seperti ini. Ini loh yang boleh dilakukan, ini yang tidak boleh ketika Anda berbisnis gitu. Nah, udah tahu kan, begitu ya. Semakin kuat tuh istilahnya secara pemahaman akidahnya, secara pemahaman keislamannya kaitan dengan dunia bisnis, dunia pekerjaan itu semakin kuat sehingga ya mereka tuh akan semakin yakin ketika menjalani bisnis gitu. Dan kita kenalkan, jadi nggak langsung ujuk-ujuk gini loh harus dagang begini, enggak, kita kenalkan dulu dari muamalahnya, kemudian mindsetnya.
Mindsetnya mentalitas. Kan gue ngerasain kan mentalitas dulu kan gimana kan jadi misalnya kadang ya kalau karena mungkin di tempat sebelumnya ya para santri itu tidak terbiasa dengan yang namanya punya impian tinggi. Nah, itu kan betul banyak banget tuh. Betul, jadi kan? Katanya tuh santri tuh ya udah jangan terlalu banyak cita-cita. Santri mah udah aja di masjid. Gitu lah sarungan gitu ya, udah kepeahan udahlah. Bahkan tadi ada yang anti duit, coach. Bukan ada banyak. Oh banyak. Oh gitu. Padahal sebenarnya ya duit itu asal kan ibaratnya kan duit itu kayak kalau kita belajar di sebuah kitab tuh kalau saya pernah belajar di sebuah buku oleh kalangan ulama kan. Jadi kan duit itu ibaratnya kayak pisau. Oh, duit itu kayak pisau. Ya, duit itu bisa buat kejahatan, bisa buat kebaikan. Kan dia benda. Dia tergantung dari kita subjek, dia kan objek. Nah, maka di entrepreneurship ini, di kurikulum di CKC ini, gimana kita bisa menempatkan duit ini sebagai hamba kita gitu loh. Duit sebagai hamba kita. Bukan jangan kan kalau kita nggak tahu agama nih, kalau misalnya ya orang-orang yang nggak paham secara mendalam terhadap agama, duit itu menjadi Tuhannya dia. Kita jadi hamba duit. Kita jadi hamba duit. Nah, di sini kita harus balik. Duit itulah jadi hamba kita. Duit yang jadi hambanya kita, guys. Iya. Keren banget ya. Karena duit itu objek. Nah, kalau misalnya duit itu menjadi Tuhan kita, duit itu jadi subjek. Nah, di dalam kurikulum entrepreneurship kita nggak bikin begitu. Ketika mereka punya bisnis, mereka jadi berdaya, mereka jadi mandiri, ya kan? Mereka akhirnya nanti bisa memberdayakan yang lain. Akhirnya dari situ juga mereka merekrut karyawannya disolehkan kan gitu. Jadi sarana dakwah mereka gitu. Jadi bisnis ini menjadi kendaraan buat dakwah. Bisnis ini menjadi kendaraan buat bikin orang lain itu soleh lagi gitu. Jadi bukan buat egoisme dia. Sehingga ketika dia dapat duitnya itu ya untuk ya perjuangan Islam, ya kan? Perjuangan dakwah ya. Bagaimana ini bisa jadi kebaikan lagi buat yang lain gitu. Jadi ya meniru langkah sahabat lah. Kalau yang saya idolakan kan itu contohnya adalah Abdurrahman bin Auf, ya kan, Utsman bin Affan. Gimana? Ya juga satu lagi kalau yang dari kalangan muslimah ya Khadijah ya, Siti Khadijah itu kan dengan kekuatan uangnya itu mendukung roda perjuangannya Rasul. Coba. Misalnya kalau sekarang ya roda perjuangan umat lah. Ya juga ya. Iya, karena kalau kayak ini kameranya kan bagus-bagus gini dari mana? Kalau bukan karena duit, karena urusan nanti bisnis dan segala macam, ya kan? Kalau misalnya kita perlu sarana-sarana untuk bagaimana kita mendakwahkan lebih keren gitu kan, kreativitas itu kan kalau nggak ada dana yang cukup kita nggak bisa gitu. Betul ya, jadi dakwah tuh memang perlu dana, perlu biaya. Justru karena itulah justru ya kita ini sebagai seorang santri tadi spesifiknya harus belajar bisnis, Coach ya. Oh iya harus. Dan tadi menarik banget Coach kata-kata bahwa duit itu yang jadi hamba kita. Bukan kita yang menjadi hamba duit itu. Tapi kebanyakan ya Coach. Kebanyakan ya. Sekarang itu banyak manusia yang justru menjadi hambanya uang gitu Coach. Itu gimana menurut antum Coach? Nah contohnya gini gampangnya ya. Jadi ini lagi-lagi mindset nih Ki. Lagi-lagi mindset. Jadi mindset kenapa banyakkan orang itu menjadikan dirinya hamba terhadap uang. Ya karena ya buat dia itu dunia itu segalanya gitu. Oh dunia segalanya, berangkat dari sana. Jadi kalau bahasa kerennya itu dia sekulerisme lah. Itu sudah menjangkiti. Jadi sekuler, dan maksudnya sekuler itu ya duit ini adalah buat memuaskan nafsu saya gitu. Ya, manusia mah nafsu namanya keinginan tuh nggak ada habisnya. Jadi istilahnya kalau dalam ekonomi materialistis ya atau kapitalis tuh ya buat dia dunia itu materi itu adalah hiburan, itu adalah tujuan. Nah sedangkan kalau di sini ya untuk kurikulum bisnis, kurikulum entrepreneurship kita asah kita didik ya bagaimana kehidupan yang mereka jalankan ya ini untuk nanti di sana. Bisnis yang dijalankan di sini untuk di sana gitu. Jadi di situ jadi kendaraan buat di akhirat gitu. Itu yang membedakan sehingga duit itu menjadi hamba dia. Bukan kita jadi hambanya duit. Nah, kalau yang tadi yang saya bilang di pertama, kalau kita jadi hambanya duit, ya maka bisnis kita ini bukan buat nanti kendaraan ke akhirat. Ya buat kepuasan sekarang. Sehingga apa jadi efeknya? Dari cara mencarinya udah salah, ya kan, urusan riba. Ya kan? Riba. Udah gitu misalnya kita mau masuk ke perusahaan nih, kita ngasih suap gitu kan. Kalau suapin anak kan pahala ya. pahala kan. Kalau ini istri pahala. Itu mau nambin istri. Asik. Nabung. Ya ini
kita biar lolos nih pelicin gitu, suap itu pelicin, kita kasih pelicin, kan usah riswah, itu jelas hadisnya gitu kan. Yang menyuap dan menerima suap kan neraka. Jelas gitu. Jadi dari caranya untuk dapetin project tadi, bisnis tadi, ada hal-hal kotor. Itu tadi kalau menjadikan duit itu sebagai Tuhan dia. Kalau dia sebagai hamba, ya bisa kok mengembangkan ini organik pelan-pelan. Ini kayak saya dengan Satpati, dengan Pak Ivan kan di Cinta Quran. Itu secara organik. Ya. Jadi uang yang ada diputar. Bahkan ada kekuatan networking kita gunakan, kita manfaatkan untuk bagaimana memutar roda bisnis yang ada. Gitu. Jadi ya akhirnya lagi-lagi mindset tadi. Ya. Mindsetnya itu apakah uang ini menjadi tujuan utama dia? Atau uang ini hanya objek kendaraan buat tujuan sebenarnya. Gitu. Itu poinnya. Itu poinnya. It's the point kalau keren ya, kalau kerennya di podcast ini. That's the point gitu ya. Oke, Coach. Lanjut ya, Coach ya. Kan Coach kan di Cinta Quran Center di pesantren itu kan mengampu sebagai dosen entrepreneur juga, Coach. Kalau boleh tahu, Coach, apa aja sih yang dipelajari santri di kelas, Coach? Nah, tadi kan udah saya spill ya. Yang pertama itu mindset. Jadi mindset pola pikir, mentalitas, bagaimana santri itu dia harus punya dream, punya mimpi. Impiannya ini ya bukan buat dirinya sendiri, tapi buat umat, buat orang lain gitu. Jadi bukan egoisme, jadi bukan satu dream yang itu egoisme. Jadi mentalitas. Kemudian juga di mentalitas itu juga kita set up gitu ya. Bagaimana mereka itu akan sangat senang ketika berhasil menjadi seorang pebisnis. Jadi peluang-peluang itu banyak di bisnis gitu. Jadi selain juga salah satunya kaitan dengan mentalitas itu kita asah ya di semester pertama itu ya buat santri itu ya profesi yang cepat langsung dapat duit itu adalah bisnis dagang. Jadi misalnya gini kan di bawah kan ada Cekimart ya misalnya. Boleh dong pakai yang bisnisnya di Cekice kan Cekimart kan atau ada Roteh ya. Itu kan misalnya kita bikin paket terus kemudian boleh nggak nih saya dapat ini maklar fee misalnya 1 kali deal 5.000 perak. Coba kalau kejualnya 100 bungkus gitu atau 100 paket dalam sebulan, apa enggak 500.000? Ya kan langsung cepat dapat duit. Kalau misalnya kerja kerja sebagai karyawan kan paling akhir bulan atau awal bulan baru gajian. Begitu terima gaji 2 koma gitu kan, tanggal 2 koma gitu. Besoknya langsung habis lagi. Nunggu lagi bulan depan gue gajian kawan. Tapi kan kalau bisnis, kalau dagang kan, ya besok dagang atau saat itu dagang langsung bisa dapat duit. 50.000 kayak 100.000 di hari. Saya pun juga gitu. Awal ketika pas namanya dagang, saya dulu dagang dari kelas 5 SD gitu. Masnya udah mulai dagang? 11 tahun. 11 tahun? Dagang kelereng, dagang gambaran. Wih. Itu mentalitas tuh. Jadi itu karena waktu itu gabut. Sekarang mah ada HP begini gitu ya. Mulai dari gabut, Coach? Awalnya gabut kok. Jadi main ke sama temen udah biasa. Terus dulu kan mainnya kan masih Sega, PS2 gitu kan. Paling maksimal tuh masalah PS3 ya. Angkatan saya itu. Sekarang udah PS5 kan sekarang. Ada PS5 ada. Ya kan. Dulu paling Game Boy apa gitu kan. Bosan mainan gitu-gitu aja, main Galaxian, mantap benteng apalagi gitu. Jadi udah main apa ya. Terus pengen jajan mulu kan. Nah, udahlah yang ini pas main kelereng, kayaknya nih kalau dijual jadi agen bagus juga nih. Gitu sudah kan. Punya pemikiran gitu ya. Jadi kayaknya kalau dijualan, itu sampai saya pisahin tuh. Ada yang kelereng putih gitu kan, satu kaleng, ada kelereng hitam nih, 1 kaleng, ini warna-warni 1 kaleng. Itu nanti harganya beda-beda, yang warna-warni berapa, yang hitam berapa, yang putih berapa. Kalau saya tuh kalau sekarang ada platinum, gold, silver gitu kan. Terus saya nggak ngerti tuh, pokoknya dipisahin aja. Pokoknya nih karena harga beli di distributor agak mahal, yang susu apa sih istilah dulu? Iya. Putih susu putih itulah, itu kan agak mahal ya kita jualnya misalnya waktu itu 1.000 dapat cuma 2 gitu kan. Yang biasa 1.000 dapat 5 gitu. Jadi dipecah begitu. Jadi lumayan juga nih kalau dapat namain uang sako. Ya udah dagang dari situ tuh mindset lagi-lagi ya cepat dapat duit. Terus gambaran dan segala macam sampai. Berarti yang nyusun kurikulum bisnis entrepreneur di Cekice itu Coach? Saya luar biasa. Mindset pertama tuh. Tapi saya dibantu sama yang lain untuk pengajarannya gitu. Keren loh Coach. Maksudnya ada pesantren yang dia itu dimasukin di kurikulum pembelajarannya itu bisnis, itu jarang banget Coach. Dan luar biasanya Cinta Quran ini yang buat kurikulumnya itu langsungnya praktisi langsung. Iya. Keren luar biasa. Karena biar terbayang, tergambar, dan kalau pas diajarkan di kelas tuh membumi gitu. Jadi mentalitas pun juga kita ajarkan, mindset yang membumi, yang kira-kira begitu saya lulus, saya bisa jalankan ini gitu. Karena nanti nyambung yang keduanya, skill set, keterampilan.
Jadi kan ya keterampilan di sini kan juga keterampilan bagaimana secara fikih muamalahnya, bagaimana dia paham tentang hukum bisnisnya, kemudian paham tentang keterampilan bisnis, cara menjualnya, cara komunikasi jualan, gimana cara mereka memimpin tim bisnis. Di situ diajarkan tuh. Sampai kita ajarkan merancang bisnis, merencanakan, kemudian punya rencana kerja untuk bisnis tersebut, kemudian bikin anggaran kayak gimana, kemudian sampai nanti untuk merekrut kalau dia pengen punya tim seperti apa. Jadi kalau di dalam bisnis itu kan ada 4 pilar inti. Sebenarnya sih beda-beda sih, ada yang bilang 5. Cuman kalau saya sih 4 ini utama. Marketing, termasuk selling di situ sama branding. Marketing ya? Ya, marketing, selling, branding di situ. Operation, ya, kemudian finance, keuangan, dan juga yang terakhir SDM. Ini pilar penting. Nah, itu diajarkan di keterampilan ini, skill set. Tapi basic, lebih ke gimana mereka ketika nanti outputnya kan, karena ini kan cuma 2 tahun ya, singkat. Mentalitas mereka sudah mulai terasa, kemudian mereka udah mulai ketika nanti di semester 4 punya proposal bisnis. Ini yang kemarin angkatan 2 keren. Apa tuh? Diapresiasi oleh Mas Gufron. Jadi ada yang Mas Gufron yang haus. Iya, kan juri. Jadi gitu? Jadi pengajar kita dan juri untuk ujian proposal kita nggak main-main, nggak kaleng-kaleng Ki. Jadi benar-benar praktisi yang jauh lebih hebat dari saya. Pernah orang ST datang. Kan siapa tuh yang ST? Waktu itu Mas Ausi. Mas Ausi kesini? Pernah waktu itu jadi dewan juri yang angkatan antum kan? Iya kan angkatan antum kan? Iya itu Mas Ausi ya kan. Terus angkatan 2-nya Mas Gufron. Terus yang sekarang nih lebih keren nih, ada yang mantan dari Mondelez. Kalau antum pernah makan keju Kraft, Oreo. Itu direktur HRD-nya dan direktur operasional itu ngajar di sini. Ngajar di sini? Ngajar di sini. Terus ada yang dia orang hijrah, pernah di Allianz Syariah, Allianz Conven sama BNI Sekuritas, pokoknya brand besar. Dia hijrah, kemudian dia tobat, dia sekarang buka konsultan, ngajar juga di sini tentang keuangan. Terus ada juga yang mantan dari Astra Credit Finance, itu kita hadirkan di sini. Terus juga ada yang dia memang praktisi jualan tuh properti ya sampai 3.000 unit. Jadi puluhan miliar lah, puluhan ratusan miliar kalau diomsetkan. Itu ajar di sini tentang selling skill, tentang copywriting. Jadi memang praktisi yang dia pernah nyebur langsung dunia profesional, dunia bisnis, langsung ngajar. Jadi bukan ngawang-ngawang, anak-anak gitu kan gitu kalau misalnya itu. Langsung baru aja berapa dulu. Ngantuk gitu. Atau misalnya apa nih dosen ngomong apa kan gitu kan, karena nggak terbayang, nggak nyebur langsung karena ini adalah praktisi nyebur langsung. Jadi mereka menyesuaikan gimana biar sesuai dengan bahasanya para santri, sehingga oh gitu ya jadi mereka tuh jadi kayak ada kayaknya asik juga ya punya bisnis gitu, karena di triggernya itu ya istilahnya diprovokasikannya itu dia di-trigger tadi, dimotivasinya oleh langsung praktisi. Dan nggak sembarangan ya kalau misalkan tadi disebutin ada Mas Gufron, Mas Ausi, dari ini kan lagi kontak juga founder ST yang lain juga lagi kita kontak praktisi. Pernah waktu itu juga Mas Pandu kan, yang dari Miranda, Rosadi, dari Miranda, ada yang Batik Fatih juga Batik Kang Fahmi kan. Jadi memang nggak kaleng-kaleng gitu. Bener luar biasa ya. Kan katanya tuh semua yang rezeki ya dapat. Alhamdulillah. Ya dapat Kang Fahmi, dapat siapa tadi Mas Pandu. Rezeki. Oke, berarti beruntung banget ya jadi santri Caki C. Beruntung banget, gratis lagi. Gratis belajarnya langsung praktisinya yang nggak main-main, nggak kaleng-kaleng gitu. Bahkan juga kita integrasikan nih bisnis, leadership dan public speaking. Jadi kita integrasikan, makanya di ujian proposal bisnis itu kita integrasikan 3 pelajaran itu. Apa ya tadi? Ya entrepreneurship-nya sendiri, leadership sama public speaking. Kan kalau kita presentasi bisnis plan kan, proposal bisnis kan harus mereka menguasai public speaking. Iya. Berkaitan lah 3 hal ya. Dan di situ jadi is the point gitu ya. That's the point. Ini yang membedakan pesantren di Caki C ini dengan pesantren lain. Oke. Coach terakhir Coach. Ya. Harapan untuk santri Caki C nih yang mereka tuh belajar bisnis langsung dari praktisinya dan antum sebagai penyusun kurikulumnya ke depannya seperti apa Coach? Harapan saya sih ya yang pertama kemarin aja tuh udah yang di angkatan 2 ya, itu ada 1-2 bisnis plan yang diapresiasi. Itu buat saya tuh nyes tuh happy, bahagia. Wah ini kalau dipraktekin, saya lebih happy lagi gitu. Jadi istilahnya buat saya sih praktekin aja deh gitu, apa yang udah dipelajarin praktekin,
diamalin gitu ya. Terus kemudian dikembangin, dibesarin gitu ya, diseriusin lah, profesionalin ya. Kalau memang nanti kita bermitra, dikerjasamakan, ya buat saya itu udah harapan terbesar saya gitu. Jadi mereka bisa mempraktekkan yang sudah dipelajarin, yang sudah mereka buat nih, bisnis plan-nya misalnya mau dimodif silakan lah, tapi dijalankan di lapangan dan jadi karya beneran gitu. Jadi karya yang bermanfaat, kemudian bisa ngerekrut karyawan lagi banyak dan karyawannya mereka bisa diajak untuk jadi soleh lagi gitu kan. Kajian di perusahaan tersebut jalan yang mereka bangun gitu. Kemudian juga mereka bisa terus mengembangkan roda bisnisnya dan ngasih kebaikan lagi. Waktu buat saya itu harapannya begitu. Jadi bisa berdakwah sambil mereka menjalankan bisnis. Dan nanti ketika udah sukses, ya, jangan lupa nomor saya. Saya kasih nomor rekening saya. Akhirnya ke ujung-ujungnya ke sana. Oke guys, gak kerasa ya luar biasa pembahasan kita nih ngobrol. Gak kerasa, singkat, padat, dan juga daging semua. Kan luar biasa ya. Makasih teman-teman, kita banyak dapat insight pada kesempatan kali ini. Kayaknya kita nggak bisa berhenti di sini, Coach. Harus ada sesi-sesi selanjutnya nih kayaknya. Gimana? Setuju nggak nih, guys? Nanti saya undang tuh teman-teman yang ngajarin itu. Oh iya tuh, Coach. Betul, Coach. Nanti bisa ngisi di sini. Jadi praktisi langsung. Betul. Jadi bukan teori yang ngawang-ngawang, yang melangin apa gitu ya. Tapi karena mereka pengalaman dan mereka biasa menjalankan itu. Jadi, maksudnya begitu ya, simple gitu, dibuat simple. Karena kan kebanyakan kan yang sederhana dibuat rumit. Nah, oleh para praktisi insya Allah, yang tadinya rumit dibuat sederhana. Gitu. Ini nggak sabar kan? That's the point gitu. That's the point. Nggak sabar kan kalian nunggu siapa nih yang nanti akan duduk di depan saya ngomongin tentang cuan, ngomongin tentang bisnis, tapi juga jangan lupa tetap dengan hukum syara. Betul, itu pasti. Jangan kemana-mana, tetap di rumah Ruang Mas Santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.